Sobat calon guru semuanya, pemerintah telah mengumumkan untuk seleksi CASN tahun 2024 untuk yang P3K. Maka nanti kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K nanti akan dilakukan secara berurutan, mulai dari XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kalau misalkan kita cek pengalaman kerja yang dipersyaratkan, itu adalah minimal 2 tahun untuk jenjang ahli pertama, teman-teman. Lantas kalau misalkan kita cek yaitu kondisi di lapangan ya, untuk teman-teman honorer yang terdata di Dapodik, yaitu di bawah naungan Kemdikbudristek, maka di sini ada yang THK 2, kemudian ada yang P1, kemudian guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga guru honorer sekolah swasta. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 urutan pengisian formasi P3K 2024 dan bagaimanakah peluang guru honor sekolah negeri, kemudian guru swasta, dan juga lulusan PPG, serta kira-kira nanti untuk penentu sistem perankingan penutup lulusan P3K 2024 itu seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, kalau misalkan kita cek kembali ya yang telah dipaparkan oleh Kemenpan RB, bahwasanya untuk skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024, maka di tahun ini akan dibuka yaitu menggunakan cat BKN ya untuk seleksinya, untuk CPNS dan juga untuk P3K. Nah, P3K ini kuota 100%, ini untuk formasi khusus non-ASN, teman-teman. Ini merupakan berdasarkan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan dari formasi yang ada, maka di sini nanti teman-teman akan semua diangkat ya, insya Allah akan diangkat P3K 2024. Kalau misalkan kita itu memenuhi lowongan formasi, akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan kalau misalkan teman-teman nanti tidak terangkat, artinya tidak memenuhi lowongan formasi atau istilah lainnya itu tidak lulus seleksi, maka kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di sini nanti untuk P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu ini nanti akan bisa ya diangkat menjadi yang penuh waktu menggunakan mekanisme seleksi yang sekarang ini sedang dipersiapkan oleh BKN. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk perbedaan dari P3K penuh waktu dan juga paruh waktu itu sama-sama diangkat oleh PPK dan juga sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai secara nasional yang dikelola oleh BKN. Nah, selanjutnya di sini nanti kalau misalkan kita cek kembali yaitu secara lebih spesifik, yaitu untuk honorer yang pasti akan diangkat menjadi ASN P3K 2024, yang kalau misalkan kita lulus ini nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan kalau nggak lulus ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini hanya honorer yang terdata di database BKN. Nah, sekarang kita coba cek lagi yaitu paparan dari Bapak Menpan RB terkait tentang hal itu ya, untuk penuntasan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN. Nah, itulah teman-teman, jadi di sini nanti untuk yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga paruh waktu itu adalah dari teman-teman yang terdaftar di database BKN. Dan di sini nanti untuk urutan penentu lulusan ini juga sudah disampaikan. Dan selanjutnya terkait tentang rencana mekanisme, yaitu untuk di sini formasi P3K ya. Formasi P3K di sini nanti untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K secara berurutan ini nanti akan didahulukan untuk teman-teman yang XTHK 2. Jadi teman-teman honorer XTHK 2 yaitu tenaga honorer kategori 2 yang sudah terdaftar di database BKN, dan di sini nanti yang penting melamar di instansi tempatnya bekerja. Kemudian yang kedua ini adalah nanti urutan bagi teman-teman yang tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Kemudian yang ketiga inilah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, di sini untuk instansi pemerintah yang dimaksud tentunya kalau misalkan sekolah itu sekolah negeri, teman-teman. Nah, di sini adalah urutan yang pertama itu teman-teman XTHK 2, kemudian non-ASN yang terdaftar di database BKN, dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Namun di sini ada persyaratan pengalaman kerja, dikarenakan untuk pengangkatan menjadi ASN P3K itu memang dipersyaratkan adanya pengalaman kerja ya. Jadi pengalaman di bidang kerja yang relevan itulah kalau misalkan kita ini ijazah S1 ya, itulah ahli pertama, itu berarti di sini masa kerja minimal ini nanti adalah minimal 2 tahun.
Kemudian untuk jenjang muda ini adalah nanti minimal 3 tahun ya. Dan di sini aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Terkait tentang nanti adalah untuk yang bisa mendaftar, kemudian juga untuk urutan pengisian formasi. Sedangkan di sini nanti kita akan mengikuti seleksi dengan CAT ya, atau Computer Assist Test. Dan untuk penentu kelulusan ini nanti kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada formasi di sini nanti yang mendaftar dari seluruh kriteria ini, kemudian untuk urutan penempatan tentunya dari teman-teman dimulai dari XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dan lantas kira-kira bagaimana dengan guru swasta dan juga lulusan PPG atau mungkin juga guru honor sekolah negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun? Kalau misalkan kita cek di sini, yaitu untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi dilakukan secara berurutan mulai dari XTHK 2, kemudian tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN, dan juga tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian dari 3 kriteria ini nanti akan mengikuti seleksi, kemudian kelulusan berdasarkan dari peringkat yang terbaik. Nah di sini kalau misalkan ini kita cocokkan ya dengan video-video yang sering saya bahas pada video sebelumnya, ini memang benar ya. Kalau dulu itu saya pernah menyampaikan bahwasanya untuk urutan nanti pengisian formasi dan penentu bisa pendaftaran itu adalah yang pertama THK 2. Di sini nanti THK 2 sama ya. Kemudian guru yang terdata di database BKN ini juga sama kan. Yang ketiga guru yang tidak terdata di database BKN. Jadi teman-teman tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Inilah untuk yang dikeluarkan dari Menpan RB ya. Nah selanjutnya di sini ketika itu yaitu dilakukan audiensi dari teman-teman honorer bersama dengan Kemdikbudristek dan juga Pan RB. Di sini disinggung juga yaitu guru yang tidak terdata di database BKN ini nanti akan bisa untuk melakukan pendaftaran. Termasuk teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan, kemudian guru swasta pun juga nanti bisa melakukan pendaftaran. Dan juga ditambah lagi yaitu dari usulan rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K, yang mana di sini nanti untuk teman-teman P1 ini di poin nomor 2 ya. Teman-teman P1 ini nanti akan didahulukan. Jadi di sini nanti teman-teman P1 sepertinya bisa mendaftar. Kalau misalkan di sini komponen dari P1 itu kan ada guru swasta dan juga lulusan PPG juga kan. Insya Allah nanti akan bisa mendaftar teman-teman. Kemudian berikutnya di sini untuk di poin yang kelima tentunya hal yang sangat penting ya, bahwasanya dari Kemdikbudristek ini mengusulkan bahwa untuk pendaftaran khusus yang ASN di bawah naungan Kemdikbudristek termasuk guru dan juga teknik sekolah, maka nanti akan menggunakan aplikasi Dapodik. Jadi menggunakan database Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Jadi bagi teman-teman guru swasta kemudian lulusan PPG ini nanti sepertinya tidak perlu khawatir kalau misalkan nggak bisa mendaftar atau nggak bisa lulus di tahun ini. Nah namun di sini nanti tentunya kalau misalkan kita cross checkkan dengan di tahun sebelumnya ya. Kalau misalkan di tahun sebelumnya untuk pengisian formasi jabatan fungsional guru itu adalah berdasarkan dari seleksi CAT kan. Nah saatnya di sini adalah didahulukan untuk yang formasi khusus itu adalah teman-teman yang P1 artinya telah lulus seleksi tahun 2021. Kemudian di sini untuk kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ini adalah tanpa ambang batas ya. Kemudian berikutnya di sini nanti untuk formasi umum. Nah sepertinya untuk guru swasta dan juga lulusan PPG termasuk juga guru non ASN yang terdata di Dapodik. Kemudian di sini yang masa kerja kurang dari 3 tahun sepertinya nanti tetap akan masuk di bagian formasi umum. Kemudian untuk komposisi alokasi formasi ini didahulukan untuk P1, sepertinya nanti akan didahulukan untuk yang XTHK 2. Kemudian tenaga guru honorer yang terdaftar di database BKN. Kemudian barulah nanti teman-teman di sini yang tenaga non ASN bekerja di instansi pemerintah. Nah itu P1 apakah nanti juga sama? Kemudian di sini adalah kalau tahun sebelumnya itu THK 2 itu setelah P1. Kemudian non ASN barulah nanti pelamar umum. Nah kemudian untuk indikasi apakah kita itu dari pelamar yang tidak termasuk dalam 3 kategori ini bisa lanjut mendaftar ataukah bisa lulus atau enggaknya, maka kalau misalkan menggunakan data Dapodik dan juga database lulusan PPG ini nanti kita optimis bisa mendaftar dan juga bisa lulus ya serta diangkat asalkan nanti tersedia formasi. Nah di sini paparkan juga bahwa terdapat 165 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi dari non ASN yang ada.
Artinya kalau misalkan dari formasi yang diajukan di Pemda itu melebihi dari jumlah pelamar yang terdiri dari 3 kategori ini, maka teman-teman lulusan PPG dan juga teman-teman guru swasta insya Allah nanti akan bisa mendaftar dan bisa berpeluang besar untuk lulus ya. Jadi teman-teman tetap semangat, semoga teman-teman di tahun ini bisa lulus menjadi ASN P3K ya.